Kang Kus, Oke. saya tuh agak linglung kemarin. Linglung itu bahasanya bingung, melongo. Apa itu linglung? Ternyata kan banyak sekarang YouTuber Malaysia dan YouTuber Indonesia juga banyak yang mengomentari bahwa negara kasino Malaysia sekarang ada kasinonya depannya. Jadi ketika mau lihat atau mau membahas masalah Malaysia itu ditambahin dengan negara kasino Malaysia. Gitu. Ternyata setelah saya browsing, oh iya ternyata ada. Ternyata kasinonya luar biasa. Ini kalau dikaitkan, langsung saya tebas saja. Saya dikaitkan sama pada zaman Nabi, apakah memang ada? Ya saya kan nggak tahu juga kan. Langsung flashback ke langsung ke sana. sana. Ini langsung nanti ada kaitannya juga. Zaman Nabi ada nggak perjudian dilegalkan Nabi misalkan? Untuk perjudian itu tidak pernah dilegalkan sama Nabi. Cuma ada. pada zaman itu ada namanya perjudian ada. Makanya ada ayat kan itu. Kan apa tuh ayatnya? Aku lupa itu. Sesuatu yang perjudian dan sesuatu yang memabukkan itu kan. Ya. Itu kan dosa kan gitu toh. Ya, maksudnya saya kan pengen apakah zaman dulu itu ya memang yang namanya kejelekan pasti ada. Zaman Nabi ketika ada orang homoseksual juga ada kan kisah-kisah itu. Iya. Ada yang misalkan tempat pelacuran juga ada. Cuman tadi kan saya tanyakan ke legalitasnya kan. Ternyata nggak ada ya. Nggak ada. Jadi ini termasuk Malaysia ini punya sesuatu yang maksudnya ditanyakan legalitas hukum secara Islam secara bukan. Maksudnya dalam struktur negara saat itu. Kalau zaman dulu kan nggak ada negara. Nggak ada negara. Cuman ada kepemimpinan kan. Kabilahnya kan suku-suku ada. di Arab itu ada. Pada waktu kabilah itu ada nggak yang melegalkan, artinya itu memberikan satu lokasi ini loh kalau mau judi di sini, mau apa namanya, mau misalkan cari wanita di sini. Kalau tanya kayak gini aku mending cerita aja. Oke. Jadi gini, pada masa-masa Arab Jahiliyah, itu ada model perjudian dengan alat itu dari kalau tidak salah dari tulang atau dari kayu itu sebagai alat judinya. Itu digambar apa bagian-bagian tubuh atau dikasih tulisan gitu kan. Kemudian dikopiok. Sekelompok orang, kelompok dengan mempertaruhkan berapa ekor unta gitu loh. Padahal besar loh, kalau unta sekarang harganya sekarang berapa ya? 25 jutaan ya? Iya, itu terus dikopiok, kan akhirnya terus keluar orang yang ngambil masing-masing itu kan, ini dapat apa, dan unta tadi dipotong-potong sesuai dengan sesuai dengan tulisan itu. Itu sebagai hadiahnya. Kemudian ada tiga batangan kayu atau tulang tadi yang kosong tidak ada tulisannya. Itu bagian yang kalah nanti bagian bayar. Zongnya di situ. Iya, dia bagian bayar itu. Itu kan juga perjudian yang memang dibudayakan waktu di masa jahiliyah gitu. Ya memang judi itu hasil budaya. Iya. Hasil budaya. Dan kalau Malaysia nggak cuman judi, bukan judi apa, kasino, tapi ternyata ada tokohnya yang pernah diwawancara satu podcast di Malaysia itu, dia juga mengusulkan tempat wanita itu apa namanya, lokalisasi dilegalkan juga di sana. Pelacuran ni macam dia perlu macam mana tu? Okey, sekarang ni pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya, tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu saya silap dia rogol anak dara kita. Dia boleh jadi sampai ke tahap tu. Sebab benda ni kan bermain dengan ni, dan dia orang pun duduk sini, pun duduk kat malam tak kerja, dia pun tengok benda yang sama juga. Tengok porno juga. Jadi bila ada rumah pelacuran tu, at least dia pergi bayar kat sana. Itu pandangan saya peribadi, tapi engkau orang fikir sendiri ya. Mungkin aku salah, tapi mungkin aku betul. Itu ada yang salah satu tokoh itu diwawancara seperti itu, dia punya ide untuk itu sekalian. Karena laki-laki harus diberi tempat, kalau enggak nanti bahaya gitu loh. Gitu ya. Aku enggak bisa mikir kali ini. Nah, kita bahas masalah judi ini memang agak sedikit ya karena di Indonesia juga ternyata pemain judi juga banyak kan, Gus. Dan lebih mirisnya 2 juta lebih warga Indonesia itu pemain judi online. Dan 2%nya itu anak-anak usia 10 tahun ke bawah. Keren.
Dan kebanyakan mereka rank untuk mereka berjudi itu minimal 10.000 sampai 50.000 kayak anak-anak itu. Itu modelnya kayak apa sih? Wah, saya nggak tahu, saya orang baik-baik. Tidak kan mungkin dari informasi atau apa seperti apa modelnya? Saya nggak tahu, online itu kan bisa banyak macamnya. Misalkan lewat permainan bisa. Game atau apa gitu ya. Game perjudian juga banyak, slot juga ada kan. Slot tuh yang kayak gimana? Saya juga nggak pernah pakai slot. Mungkin bisa tanya John yang di belakang itu. Oh, iya. Saya nggak pernah main. Aku juga slot. sering dengar kata-kata slot itu. Saya dengarnya cuman Hongkong itu apa kayak judi zaman dulu apa namanya itu. Buntutan lah kayak gitulah apa namanya. Togel online. Togel online saya paham lah kalau kita pasang 2 atau berapa angka dapat. Tapi yang lain saya nggak paham. Cuma menyoroti mirisnya ini Kang Gus. Ini kan budaya ya. Kalau misalkan Indonesia dibiarkan kayak gitu anak-anak sudah bermain, entah ini kan Indonesia masih bermartabat nih dibanding tetangga ya. Lah suatu saat misalkan kok sama gitu melihat Malaysia maju dengan kasino, Indonesia harus ikut-ikutan gitu. Oke. Jadi gini. Kalau kita melihat yang fenomena kayak gitu. Sebelum ke sana Kang Gus, saya hanya pengen pendapat Kang Gus, setuju enggak misalkan kita melegalkan judi? Waduh, bingung jawabnya gitu. Melegalkan judi, aku pakai dasar agama saja. Boleh. Nggak setuju gitu. Nggak setuju ya. Kalau dasar agama nggak memalukan setuju. Atau membanggakan? Mungkin bagi yang melakukan membanggakan ya. Memalukan kan itu kan suatu yang dilarang. Kalau saya bodoh gitu, karena itu ada lagunya loh. Kebodohan. Judi. Ada lagunya kayak gitu. Tapi itu kebodohan, soalnya kalau judi itu ada codingnya, itu 10% memang dimenangkan ya Gus. Yang 90% ya bakal kalah, menang bandar. Aku belum tahu, baru dengar ya. Karena kalau 10% itu kalau misalkan judi itu dibiarkan kalah terus, orang nggak akan penasaran. Nggak ada yang main ya? Nggak ada yang main. Judi itu kalau kalah penasaran, kalau menang pengen terus. Gitu. Ketagihan. Masalah di situ. Kayak orang selingkuh ya? Oh, saya nggak pernah selingkuh. Katanya kayak gitu. Punya cerita selingkuh macam itu kan Gus? Nggak punya. Atau pengalaman pribadi? Nggak. Atau kalau malu ceritakan temennya lah? Nggak. Kita kembali ke judi aja. Judi. Gimana tadi? Setuju nggak? Ya udah setuju lah. Dalam agama ada ayat yang memang ada larangan kayak gitu. Cuma aku lupa ayatnya. Itu larangan individu kan. Kalau larangan bernegara ada enggak kira-kira memungut pajak atau memungut sesuatu yang haram itu akhirnya gimana ada enggak? Ya harusnya gini, kita pakai kaidah fikih kalau gini. Boleh. Pakai kaidah fikih. Sesuatu yang lahir dari barang yang haram hukumnya tetap haram. Gitu ya. Yang hasilnya yang dihasilkan juga haram. Haram. Jadi kalau misalkan aku ngomong orang rodok gak enak. Malaysia itu sumber pajaknya besar dari kasino. Akhirnya dalam pemerintahnya juga akan haram ya. Oke. Itu buat bansos rakyatnya haram semuanya. Kemarin sepak bola lagi rame-rame, Indonesia Raya itu ternyata nomor 3 atau nomor 4 dunia yang populer. Karena lagunya yang bersemangat itu ya. Ya karena yang menciptakan saat itu ya tahu kondisi yang sesungguhnya. Jadi ketika kita membuat lagu atau seni, ketika terjadi pada musim pada zamannya. Ya ini pertanyaannya nanti judi itu nanti, oke lah. Oke. Ini ngomong-ngomong masalah lagu kebangsaan. Di rumah hafal enggak Indonesia Raya? Hafal. Betul. Hafal bener. Soalnya berapa kali aku itu gini, ada temen yang ketika kita kumpul kan, kita diagendakan harus kumpul jam sekian, kemudian dia datang telat, tak kasih sanksi kan itu. Sanksinya apa? Nyanyi Indonesia Raya. Ternyata itu ndak hafal itu. Ada gitu. Kang Gus, saya itu sering isi workshop Kang Gus. Itu setiap acara itu kita nyanyikan Pasti Indonesia Raya. Pasti Indonesia Raya. Dan saya nggak menghadap tulisan, menghadap ke depan. Gitu. Ada video saya, ada foto saya banyak. Nasionalisme tinggi. Orang Indonesia seperti itu Kang Gus. Harus wajib. Dan paling kerennya lagi kan banyak warga dunia yang melongo ketika Indonesia Raya dinyanyikan di mal-mal. Ketika pas 17 Agustus itu setiap mal dinyanyikan dan orang Indonesia pasti berdiri dan ikut nyanyi. Detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi. Dan bahkan kalau di Bandung, di jalan-jalan Bandung itu orang pada turun dari kendaraan langsung menyanyikan lagu karena di sana ada speaker yang di setiap lalu lintas di Bangjonya itu. Karena dulu kita belajar PSBB. Maka nasionalisme tinggi gitu. Bukan karena itu juga sebenarnya. Dia dari sejarah Indonesia memang orangnya ya memang dijajah secara fisik dan kita memerdekakan sendiri bukan dengan berdarah-darah bukan bantuan siapapun. Kalau Allah pastinya. Ya, kalau Jepang kan hanya membantu menegasikan karena memang Jepang itu terakhir untuk menjajah kan. Betul. Nah, kembali ke judi lagi. Kalau di judi di masyarakat sekitar Kang Kus, ada main judi enggak?
Ada kan masuknya kan slot kan, makanya sekarang kan banyak orang-orang yang rumah tangga hancur gara-gara slot. Boleh cerita ini harus cerita ini buat pelajaran buat kita semua. Maksudnya gini, aku tuh punya saudara jauh tapi bukan saudara dekat. Bukan pengalaman pribadi nih ya? Bukan. Saya anti apapun. Saya udah terima dengan rezeki yang dari keringat sendiri. Jadi gini, ada saudara itu kecanduan judi online itu. Ya yang model togel lah, yang model apa tadi slot lah. Pernah menang juga? Pernah menang tapi dikit katanya gitu. Jadi ada rasa ini ya. Penasaran. Nah, akhirnya kecanduan juga. Dia itu sampai tega sertifikat tanah dan rumahnya itu dimasukkan ke bank. Keren, mentalnya baja itu. Untuk dikreditkan itu buat apa jaminan namanya, jaminan main ya. Ya buat main. Kayak gitu. Bukan jaminan, dia dijaminkan ke bank. Cari uang cash lah buat ya. Modalnya, ya, buat modal main itu. Modal kerja judi. Luar biasanya. Semuanya katut. Harusnya dikenalkan sama Malaysia. Harusnya datang ke Malaysia, ke kasino Malaysia untuk judi di sana. Iya. Semuanya akhirnya apa? Ludes. Habis. Akhirnya yang itu penyakit apa sebenarnya kalau ada orang kayak gitu kan, ada penasaran yang berlebihan dan logika kan nggak masuk dia karena sudah dikasih tahu loh ya sebenarnya judi itu nggak mungkin orang kaya dari judi. Itu ada kalau ngomongnya dari sisi spiritual dan psikologis gitu. Kalau dari sisi spiritual itu jelas orang kayak gitu itu dibisikin sama syaiton itu pasti gitu. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi psikologis ya itu tadi efek candu karena rasa penasaran, ingin menang, kasih menang dikit, pengen nambah, akhirnya kejeglong makin jeru. Ya tapi kan harusnya kan dia berkaca dari yang lain. Nggak ada yang namanya judi itu akan kaya. Iya kan harusnya berkaca. Berarti kan goblok banget itu ya. Iya. Goblok lah gitu ya. Iya. Kata-katanya goblok gitu ya. Iya, goblok. Goblok. Ya karena kan memang seperti itu logika. Banyak teman-teman saya yang jatuh gara-gara judi. Dan sudah saya bilang kan, judi itu nggak mungkin kaya dengan judi. Judi itu menang ya bandar. Kalau pengen kaya jadi bandar judi aja. Kalau nggak mau lihat halal haram misalkan. Karena judi ya, karena dengan judi itu emosional orang itu akan berlebih ya, akan nambah emosional. Nah, itu ceritaku tadi itu berlanjut sampai gini, sampai istrinya itu pengen pure. Tahu pure ya? Nggak tahu, saya bahasa kayak gitu nggak kenal. Pure ini tak ajari bahasa Jawa. Pure itu ingin pergi, pergi pisah sama suaminya. Jadi ingin pergi, bahkan dia sempat ngomong gini, ini utang akeh dan lain-lain. Pengen jadi TKW ke mana, ke luar negeri atau apa, sampai bilang gitu. Wah ngeri ya. Jadi akhirnya kan hidup untuk membayar hutang ya. Nah, itu kan beratnya di situ. Itu ada kisah-kisah banyak. Kemarin saya ketemu tukang pijet ya, mijetin saya sambil cerita itu. Ternyata kayak gitu. Ya, dia cita-citanya luhur, pengen anaknya pengen jadi dokter gigi. Dia udah nabung uang, udah ada dana 300 juta. Terus akhirnya dia bukan judi online nih, tapi investasi bodong. Ya, dia masuk di mini game. Dia nggak tahu kalau itu mini game, asik-asik ya. Misalkan kita kasih 1 juta, kita dapat 50.000 per hari kan. Hayalan kita udah oke nih. Dan dia harapannya untuk menyekolahkan anaknya nggak cuman sarjana kedokteran, nanti bisa nikah bisa bikin rumah dan lain-lain. Tapi ternyata udah selesai, habis semua, dan sekarang penyesalan, dan sekarang hanya kerja tukang pijet aja, bayangin. Penyesalan akan hadir belakangan. Nah, dengan kayak gini kan harusnya kalau kita belajar itu tidak harus belajar dari riwayat atau kejadian kita yang pahit kan. Tapi kita belajar dari kepahitan orang lain sebenarnya kan. Iya. Harusnya kan gitu. Betul. Kan? Tidak harus mengalami sendiri. Iya kan, tidak harus jatuh terus kita jatuh sakit ya, besok nggak usah jatuh kan kayak gitu. Harusnya kan ya dengan banyak ngobrol, banyak ketemu orang, banyak mendengar cerita, itu harusnya kan lebih berhati-hati.
lebih waspada. Dalam menghadapi situasi tahu, jadi tidak latah orang ketemu temennya, saya dapat slot sekian, langsung kita ikut-ikutan. Investasi bodong kita nggak tahu ini benar-benar sudah terdaftar OJK atau terdaftar di bank, kita udah ikut-ikutan. Ya memang pertama kedua dapat kan kalau investasi gitu, tapi lama kelamaan ya sudah. Kalau bandarnya sudah untung ya lari karena nggak ada perizinan. Biasanya kayak gitu ya. Dan itu akan terus menerus budaya itu. Bukan budaya, model kayak gitu itu akan terus menerus ada. Dengan versi terbarunya. Versi baru, nama baru dan macam-macamnya. Ini juga ada, saya juga bingung. Ini ada juga kayak model mining ya. Itu palsu juga ada. Udah berjalan lama. Saya nggak mau nyebutin itu ya, karena kalau yang nyebutin pasti orangnya waduh gitu. Karena masanya udah banyak, saya tahu ini masanya masih banyak. Dan saya pernah diundang untuk hadir, saya datang ke sana. Itu yang dulu itu kayak nggak disebutin lah. Aku tahu. Dan di sana ternyata orang tua semua. Terus pikiranku udah nggak mungkin investasi kok yang datang orang tua. Ini nggak ada orang yang muda terus punya jiwa sing frontal, punya jiwa sing iso bantah dengan logika kayak gitu. Akhirnya masanya orang tua semua, tak lihat hampir 99% orang tua. Yang semangatnya sudah berkurang. Ya gitu. Dan berandai-andai aja dia hanya pengen. Dia hanya bisa berhayal. Berhayal. Jadi sisa hidupnya untuk berhayal. Dan itu pembodohan luar biasa. Dengan dalih harus bulan ini cair ternyata enggak, bulan berikutnya cair enggak, alasan ini dan seterusnya. Dan anehnya pengikutnya itu ya percaya aja gitu loh. Iya. Gitu loh, percaya aja. Itu kan biasanya itu karena kepalang tanggung. Betul, karena sudah kadung ikut, sudah dapat poin sekian, ya kita udah harus keluar modal juga kan. Modal nggak tahu kalau modal ya, karena modal kan orang mining kan modal kan. Ya bisa juga lah dengan modal ya. Cuman ya kayak gitulah ini, dan ini banyak di Indonesia dan bukan pelaku ya, pemainnya mulai dari sekarang pun masih banyak yang ngikutin model-model gitu. Nah harusnya sadar kita itu berdewasa pakai logika semua. Enggak ada pekerjaan yang mudah juga dapat uang banyak, enggak ada. Gitu ya. Ada, logika enggak ada. Misalnya investasi pun misalnya 1 juta, kita investasi dapat 25 atau 50 ribu per hari. Siapa sih yang mau berani rugi? Kan tidak ada lah. Bank aja berapa persen bunganya? Itu kayak gini. Enggak masuk akal itu. Ini banyak iklan-iklan yang muncul di medsos itu loh. Karena saya tidak pernah buka medsos bagian itu, ya nggak akan keluar kan Gus. Biasanya medsos kan algoritmanya gitu. Ketika Kang Kos lihatnya gitu, lihat keluar terus. Jadi tetanggaku itu ada yang datang ke rumah. Jadi dia nanya ini bener enggak ini? Tiba-tiba dikasih bantuan uang sekian, banyak setumpuk gitu. Dan aku lucunya kok dia percaya gitu loh. Dia tunjukin video itu, dia percaya padahal itu videonya saja. Itu antara yang diucapkan berbeda. Gerak bibirnya sama suaranya itu beda. Kata-katanya suara beda. ya. Dubbing suara, kemudian dubbingnya itu pakai suara Google gitu. Suara AI ya. Iya, dia kok percaya gitu loh. Iki bohongan kan, tak bilang gitu. Ini bohongan, itu diloni nanti ketipu gitu. Lah ini kan terus menerus. Masalahnya apa? Di Indonesia kan katanya kalau menurut survei orang-orang luar, Indonesia kan budaya untuk literasi baca itu kan sedikit. Iya. 0, sekian persen katanya. Jadi dianggap orang Indonesia itu bodoh. Dianggap ya. Berarti aku masuk 0, sekian itu ya. Ya mungkin kalau saya enggak yang dilewat itu kalau saya. Dilewat apa maksudnya? Kan rata-rata 0,1 ya. Yang lain kan ada juga kan. Di luarnya kan ada. Kebanyakan loh kan. Oh iya. Kebanyakan nilainya itu 0, sekian persen. Gitu. Literasi membaca. Tak kirain gini loh Mas. Semuanya enggak dari semuanya. Keseluruhan yang baca itu cuma sekian persen, aku masuk di rata-ratanya segitu. Orang Indonesia hebat-hebat kan Gus. Dunia di Olimpiade Indonesia banyak menangnya. Betul. Bahkan ada beberapa penelitian di Jerman katanya ya, ini katanya juga ini produk orang Indonesia yang diakui di sana. Aku setuju. Setuju. Dari sejarahnya Indonesia sudah hebat toh, bisa bikin meriam loh zaman dulu loh. Zaman VOC udah bisa meriam. Meriam Belina. Orang Indonesia nggak kalah dengan orang-orang luar. Iya, itu dicerita kisah dari kerajaan Majapahit itu punya meriam yang kecil itu namanya Cetbang. Itu udah mempelajari teknologi mesiu pada masa itu. Keren itu. Iya, super keren. Dan anehnya kalau Indonesia ini ruang beda sama judi ya. Contohnya misalkan zaman itu zaman maritim Indonesia saat kerajaan itu kan
kapal yang paling besar diceritakan kan dari Indonesia, dari timur katanya. Pernah kita bahas kayak ini. Ya, tapi tidak muncul di YouTube ya. Kenapa dipotong? Potong, kena sensor. Oke. Jadi kapal itu jaraknya panjangnya sekitar 50 cm. Saat itu belum ada. Dan Indonesia bikinnya pakai kayu apa? Kayu jati. Yang lain di negara lain tidak ada kayu sekuat jati. Jadi yang kokoh katanya kuat kayu jati itu dari Indonesia dan berlapis. Nah, ini sumber beritanya dari mana ini? Ada lah pokoknya. Ada. Di kerajaan kerajaan zaman dulu itu. Jadi ketika ada berlayar, ada kapal besar, pasti orang-orang Eropa itu dari timur gitu. Timur Asia itu masih gabung dari Nusantara, ya, Majapahit sampai Mataram. Nah itu luar biasa gede. Bahkan Cina itu niru Indonesia. Tapi sekarang kapal-kapal besar pesiar itu banyak dari Eropa kan. Gitu. Kapal yang dari besi. Ya besi. Tapi kalau dari kayu kan Indonesia nomor 1 lah. Yeah. Tapi ini diem-diem Indonesia juga banyak sudah bikin kapal, bikin macam-macam loh ini. Sampai helikopter dipesan sampai beberapa negara. Indonesia ya banyak sih sebenarnya. Cuman memang tidak terlalu dipublish. Dipublish hanya berita-berita pemerkosaan kayak kemarin. Di Demak itu kan. Ada. Nggak usah dibahas aja lah. Gak jadi bahas, tapi Demak ada pemerkosaan SMA sama SMP kayak gitulah. Berita-berita itu yang sering muncul dan berita-berita itu yang sering dinikmati dikonsumsi oleh publik Indonesia dan dinikmati berita itu dinikmati. Berita itu populer kan karena dinikmati orang, dibaca maksudnya kan. Nikmati itu maksudnya dibaca itu Kang. Iya. Ya, jadi kalau berita-berita yang agak kurang populer kayak tadi prestasi ya nggak begitu dihargai, makanya ya kurang diminati. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Jadi ya seperti itu. Itu karena apa ya? Karena mindset orang Indonesia atau gimana ya? Bukan, mungkin mindset Kangkos sama teman-temannya kayak gitu. Kalau saya masih positif. Saya masih positif. Saya orangnya positif, selalu mandang ke depan. Bahwa judi online itu sebenarnya bisa diberantas. Kalau saya bisa diberantas, yakin bisa diberantas. Mungkin ya karena kesulitannya ya karena ada politik dan lainnya saya nggak paham. Cuma memang ya akhir-akhir ini kan cuan lah, dapat apa gitu kan akhirnya. Tapi sebenarnya kalau judi itu kalau di datanya itu ada 2% tadi, sekitar 800 orang itu anak-anak usia 10 sampai 10 tahun ke bawah ya. Kita itu gini, kalau ngomong masalah perjudian ini eranya udah beda. Kalau pada zaman dulu ya, zaman para santri dari pesantren itu dibekali para kiainya ilmu-ilmu hikmah gitu. Dengan bacaan ini bahwa kerikil nanti dilempar di tempat kalangan perjudian itu, maka tidak selang beberapa hari akan bubar gitu. Dengan seperti itu bisa. Tapi sekarang judinya online, lemparnya pakai apa itu? Pakai uang. Karena emang susah ya kalau online itu diundang-undangkan ya. Karena ya nggak tahu ya. Karena mungkin orang sekarang pinter sih. Misalkan. Tapi harusnya bisa toh itu. Ya kalau saya optimis bisa. Karena apa? Yang namanya pemegang kekuasaan itu kan punya power, punya apa namanya sih? Punya kuasa untuk itu. Ya, tapi masyarakatnya juga pinter kan, Kos. Misalkan salah satu link judi di blok, tapi kita bisa pakai VPN, kita pakai server yang lain bisa. Ya tergantung. Dan sekarang anak-anak udah pinter. Bahkan tadi yang main judi itu usia 10 tahun ke bawah. Artinya kan tidak terkontrol orang tua itu. Kenapa 10 tahun ke bawah kok bisa bermain judi? Apakah orang tuanya sebodoh itu untuk ngasih uangnya kirim saldo misalkan atau karena anak segitu kan tidak bisa transfer di bank kan. Paling nggak lewat apa namanya supermarket, minimarket lah ibaratnya. Iya, lewat toko-toko kecil, toko kelontong sekarang bisa kok. Lah akhirnya kan seperti itu kan. Anak-anak datang bawa uang, Mas aku top up gitu, ada sekarang itu banyak. Nah sebenarnya bisa diundang-undangkan ya seperti itu. Toko-toko yang menjual misalkan itu kena. Karena yang anak-anak itu yang menurutku yang kacau ini nanti akhirnya jiwanya ya sakit ibaratnya. Dari mulai 10 tahun ke bawah sudah mulai judi online. Apapun itu gambarannya ya, apapun itu bentuknya. Kadang kita kan tidak nyangka kan kalau misalnya anak kita main dingdong zaman dulu ya.
Atau sekarang di Dingdong aja bikin kecanduan dulu. Nah iya itu kan judi juga kan. Ini kan bentuk judi walaupun nggak begitu kelihatan, hanya bentuk game lah, mainan ya. Misalkan kayak di Dingdong apa kita dapat keuntungan kan cuma main dok. bukan dingdong ya, sorry ya. Misalkan kayak di mall sekarang ada kayak main dingdong kayak gitu. Tapi ketika kita menang kita dapat voucher. Oh jackpot itu. Ya voucher itu kan nanti akan diklaimkan dapat hadiah misalkan dapat. Itu kan juga sama sebenarnya kan. Oh. Itu kan ada yang model dipijit terus otomatis muter-muter. Oh keluar kupon yang panjang itu. Itu. Lah itu apakah termasuk judi atau hanya game? Ini kan juga rancu saya. Ya masuk kan itu juga perjudian. Tapi nyatanya masih ada kan ya di mall-mall atau di tempat-tempat yang besar mungkin itu kan? karena dalam kapasitas kecil mungkin dilegalkan. Nggak tahu juga. Makanya kan apakah itu hanya bentuk game karena kan keluar voucher nanti ditukar boneka dan lain-lain. Dia masukkan duit. Nanti kalau menang terus dapat itu kupon yang keluar panjang. Atau mungkin itu dianggap ini Kang Gus. Atau mungkin analisa saya dianggap game memang. Itu kan bermain, memang kita bermain ya. Terus dapat hadiah. Gift-nya itulah mungkin itu hanya itu. mungkin itu ya, mungkin itu ya. Karena kalau judi yang ekstrim tadi kan memang ada dua kemungkinan, nggak ada rasa suka, hanya menang kalah itu, nggak ada permainan macam-macam. Lo kalau ngomongin judi, ini contoh ya. Kita itu gini. Ini pernah dibahas Masail loh. Ada bahasanya itu. Jadi gini, bagaimana hukumnya? Contoh ini jalan santai atau sepeda santai dengan pendaftaran berbayar. Pendaftaran kita bayar. Terus hadiahnya itu kan dibelikan dari uang pendaftaran tadi kan gitu. Nah itu gimana? Hukumnya itu dianggap perjudian. Nggak boleh itu? Nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Perjudian. Kalau memang mau itu ya cari sponsorship. Itu Batul Masail tingkat apa? Tingkat pondok pesantren apa sudah nasional kabupaten? Oh udah nasional itu. Oh sudah ya. Jadi sepeda santai yang berhadiah dengan berbayar nggak boleh. Yang free boleh. Yang free boleh karena sponsor kan. Gitu. Tapi kalau misalnya bayar tapi untuk baju saja misalkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kalau hadiahnya dari sponsor. Artinya hadiah itu enggak diambil dari uang tadi. Kan seperti orang ngumpulin terus kita rebut kan gitu dengan undian kan itu namanya. Tapi kebanyakan sekarang kan ini ya enggak bayar sih ya dari instansi-instansi kan cuma ya free lah. Kebanyakan free. Untuk meramaikan lah ibaratnya seperti itu. Jadi event-event tertentu kan. Gitu. Jadi bedanya itu ya, bedanya hadiah tadi sama perjudian. Kalau perjudian itu kita mengeluarkan uang, opsionalnya cuma 2, untung atau rugi gitu ya. Betul. Dapat atau enggak gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi anak-anak kayak gitu, Kang Kus kan juga seorang ustadz, ngajar anak-anak juga. Nggak berhasil dong ngajarinya selama ini. Berat ini ya. Akhirnya ditekan meneh kita urusan ini karena 10 tahun bayangkan ke bawah. Usia berapa? 10 tahun itu kelas SD kan berarti ya? SD 10 tahun itu kelas 6 ya? Kelas 6 SD ya? 10 tahun itu kelas 4. Oh 10 tahun kelas 4. Berarti kelas 4 ke bawah sudah main judi. Waduh. Ke atas atau ke bawah gimana tuh? 10 tahun ke bawah Kang. Coba saya tanya lagi ya. 10 tahun ke bawah itu ini ada beritanya Kang. Misalkan nanti coba bisa nanti saya ini kan. Ya, jadi gini, ngomong masalah antisipasi untuk anak bermain judi itu kan yang terutama itu lingkungan terdekatnya orang tua. Oh jadi gini Kang Kos, ini mumpung tak baca ini, aku ripatku ora ketok. Jadi ada 2% diantaranya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Oh di bawah 10 tahun ya. Terus ada 2% dari pemain totalnya sekitar 80.000 itu usia di bawah 10 tahun yang terdeteksi. Jadi yang tadi ya 10 tahun yang terdeteksi. Nah kemudian yang untuk usia 10 sampai 20 tahun ini ada lagi nih. Yang tadi kan cuma 2%. Yang 10 tahun ke bawah 2%. Terus usia remajanya. Yang usia 10 sampai 20 ternyata 11%. Sekitar 440.000. Nah segitu. Kalau usia 20 sampai 30 tahun itu sekitar 13%. Usia paling banyak itu yang 40% itu usia 30 sampai 50 tahun. Usianya Kang Kus itu paling banyak 40%. Itu kenapa itu kan? Ini datanya dari Kompas. Berarti kan generasi-generasi malas itu. Ya generasi kadang nggak malas Kang Kus, sampai generasi yang tahayul banyak berandai-andai. Itu generasi kita loh usia segitu loh. Berandai-andai. Ya memang pemain itu ya seusia gitu, bahkan usia di atas kita, bapak-bapak. Usia goblok banget itu bro. Wow goblok. Ya ikut-ikut. Jadi ya memang sensor ya, sensor. Memang seperti itu. Memang ya gimana ya orang berandai-andai. Sekarang kan penyakit
iri dengki apa namanya? Penyakit apa ya namanya? Hasut. Hasut ya, atau penyakit milian apa namanya? Iya, milian. Ya, tetangga punya mobil, kita belum punya mobil, sedangkan kalau kita bekerja dihitung-hitung spekulasi ini nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe, ini nyampe 5 tahun yang akan datang ini. Lebih cepat jalan pintas, ya moga-moga dapat main judi. Kebanyakan kan gitu aja. Jadi nggak nyampe mereka nggak bisa kerja judi ndak, tapi mereka itu sebenarnya berandai-andai keinginan pengen sesuatu yang besar, tapi malah memotong uangnya sedikit-sedikit akan habis. Mereka kan berspekulasi, berarti mereka cari jalan pintas kan gitu. Ya, nah kalau Kang Kos ngomongi bilang goblok, berarti memang goblok itu di bidang matematika sebenarnya. Matematika di sub bagian apa? Kalau spekulasi apa namanya? Kan seharusnya semuanya tahu toh kalau itu memang sudah disetting secara algoritma kan? Ya. Lah, berarti goblok kan berarti. Dia udah tahu kalau dia itu peluang menangnya dikit atau kecil. Ya di subbagian peluang tadi ya. Iya. Ya, peluangnya dia nggak bisa menghitung. Kan ibaratnya peluang kan jadi banyak sekali bandar judi yang ngomong kok. Kalau judi di dunia ini kebanyakan itu memang 10% dimenangkan oleh yang main, tapi 90% itu masuk ke bandarnya sugih. Bandar. Jadi kalau misalkan berspekulasi keuangan, misalnya uang 10 juta itu mentok-mentok menang paling 1 juta kan gitu kan. Yang lain kalau teruskan ya kalah, habis. Itu. Berarti ya gimana ini tadi tak omongkan, yang tak tanya tapi belum dijawab. Iya, tanggung jawab sebagai ustadz ngajar anak-anak 10 tahun itu gimana? Nggak bisa. Ini kan Kang Kos juga kumpul nongkrong juga anak-anak usia 10 sampai 20 tahun. Yo ngaji juga kan. Itu apa yang bisa dilakukan? Kok masih banyak yang lolos kayak gini? Yang dilakukan tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebaikan, tetap mengajarkan yuk kita menjadi soleh gitu. Ya, atau penyakit-penyakit yang modern ini nggak pernah disampaikan oleh mubalik. Sebenarnya sudah banyak sih. Cuma memang pengaruhnya itu bertarung. Jadi berlawanan, itu saling bersaing. Jadi pengaruh dari hal sisi negatif sama positif itu saling kejar mengejar. Ya di mana-mana ada virus, ada antivirus ya. Gitu. Jadi, dan itu saling ya berduaan ya. Yang berhasil ya beberapa persen nanti bisa sembuh sebentar, nanti mulai lagi kan ya kayak gitu namanya siklus manusia gitu. Ya tapi kalau menurut saya memang kebodohan ya. Kalau memang diundi kita nggak tahu peluang kita kecil kok kita ikut goblok. Tapi kalau peluangnya 50-50 ya mungkin masuk akal. Kita pakai logika saja ya, pakai logika. 50-50 masuk akal untuk menang lah. Tapi kalau sudah 10 lawan 90 sudah tidak fair lagi. Sudah nggak fair, sudah dikalahkan dari persentase, yang main artinya bodoh. Ya kan gitu kan. Bodoh.